Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG selaku Rektor UIN Wali Songo beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Riksa Hamami MSI selaku Kepala Pusat PPM LP2M UIN Wali Songo Semarang. Yang terhormat Ibu Hairani Sikrinawati SPSI MA selaku DPL kelompok 59. Yang terhormat Bapak Dedi Susanto SOSI MSI selaku narasumber diskusi online pada siang hari ini. Dan yang saya banggakan, anggota kelompok 59 serta peserta diskusi online pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk mengikuti diskusi online dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sebelumnya, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Huwaida Nahda, anggota kelompok 59, selaku moderator yang akan mendampingi jalannya diskusi online dengan topik pembahasan dakwah kultural Wali Songo terhadap perkembangan pendidikan dan budaya di Jawa. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Dan yang kelima, penutup. Untuk membuka acara diskusi online pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh DPL kelompok 59, Ibu Hairani Sikrinawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dedi Susanto SOS MSI selaku narasumber pada kegiatan diskusi online. Para peserta diskusi online serta adik-adik mahasiswa KKN reguler dari rumah ke-77 kelompok 59 yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan taufik, rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan diskusi secara virtual.
Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelumnya, selaku dosen pembimbing lapangan dari kelompok KKN 59, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar. Baik. Mohon maaf karena ada sedikit kendala. Langsung saja saya ambil alih. Acara selanjutnya yaitu sesi yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Nama, Dedi Susanto, SOSI MSI, aktivitas, dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, riwayat pendidikan, S1, Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo Semarang, S2, Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang, S3, sedang studi di Pasca UIN Wali Songo Semarang. Langsung saja kepada Bapak Dedi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, Bapak Ketua LP2M, yang sama-sama kita hormati Ibu DPL KKN kelompok 59, Ibu Khaironi Zikrinawati, SPSI MA, yang saya banggakan Ketua kelompok ya, Kordes KKN 59 beserta anggota, kepada moderator dan teman-teman semuanya yang hadir pada acara ini. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang ini kita bisa bermuajah bersama dalam acara diskusi online. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sang Uswatun Hasanah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk menyampaikan materi ini saya akan menayangkan PPT-nya ya. Minta izin. Oke, Bapak. Mohon saya diizinkan untuk dibuka. Ini belum bisa. Ini masih disabel.
Apakah masih belum bisa, Bapak? Belum bisa. Oh ya, ini sudah. Ya. Baik teman-teman, sudah bisa dilihat ya PPT-nya. Iya, sudah, Bapak. Baik, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan materi dengan tema dakwah kultural Wali Songo terhadap perkembangan pendidikan dan budaya di Jawa. Baik, ini saya awali dari dakwah ya. Ditinjau dari segi bahasa, dakwah itu adalah da'a yad'u dakwatan, panggilan, ajakan, dan seruan. Ya. Menurut istilah definisi, dakwah itu bermacam-macam. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat baik dan mengikuti petunjuk agama. Menyeru mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, setiap aktivitas dengan lisan tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia untuk beriman dan mentaati Allah sesuai dengan akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah. Yang ketiga, mengajak manusia dengan cara bijaksana. Nah ini. Jadi dakwah itu mengajak dengan bijaksana, ya. Tidak frontal, tidak radikal. Kemana? Kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah untuk kemaslahatan, kebaikan mereka di dunia dan akhirat. Oleh karena itu dakwah memiliki 3 unsur pengertian pokok. Yang pertama, dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam dari seseorang kepada orang yang lain. Yang kedua, menyampaikan ajaran Islam tersebut dapat berupa amar ma'ruf, juga dapat berupa nahi mungkar. Dan yang ketiga, usaha tersebut dilakukan dengan tujuan terbentuknya individu atau masyarakat yang mengamalkan sepenuhnya ajaran Islam. Ya. Terkait dengan unsur-unsur dakwah, itu ada dai, ada mat'u, ada materi, ada torekoh, ada asar. Ya kan, ada subjek, ada objek, ada materi, ada media, dan ada efek. Ya. Terkait dengan bentuk strategi dakwah, ya itu ada 2. Strategi dakwah struktural dan strategi dakwah kultural. Strategi dakwah struktural yaitu dakwah yang dilakukan dengan pendekatan struktur. Istilah lain dakwah adalah dakwah yang memanfaatkan susunan jabatan atau kepangkatan. Dan yang kedua, strategi dakwah kultural, ya, dakwah yang menekankan pada pendekatan budaya. Nah, ini 2 strategi ini yang diimplementasikan oleh para sunan atau wali songo tersebut. Jadi dakwahnya tidak hanya kultural tapi juga struktural, ya. Sehingga mereka mencapai keberhasilan untuk mengislamkan masyarakat Jawa. Baik, sebelum kepada dakwah kultural Wali Songo akan saya sampaikan terkait dengan genealogi Wali Songo atau asal-usul Wali Songo. Jadi
ada beberapa sebagian wali songo itu yang mempunyai nasab sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dari Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, ya, mempunyai putra Husain, mempunyai putra Ali Zainal Abidin, mempunyai putra Muhammad Al-Baqir, mempunyai putra Ja'far Shadiq, mempunyai Ali Al-Uraid, mempunyai putra Muhammad An-Naqib, mempunyai putra Isa, mempunyai putra Ahmad Al-Muhajir, mempunyai putra Abdullah, mempunyai putra Alwi, mempunyai putra Muhammad, mempunyai putra Alwi, mempunyai putra Ali Qolik Qasam, mempunyai putra Muhammad Sohib Mirbat, mempunyai putra Alwi Amal Faqih, mempunyai putra Abdul Malik, mempunyai putra Sayyid Azamat Han, mempunyai putra Ahmad Shah Jalal, mempunyai putra Jamaluddin Husain atau Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro punya anak putra Ibrahim Asmarokondi atau Maulana Malik Ibrahim. Ya, jadi Ibrahim Asmarokondi atau Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu keturunan yang ke-21 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim Asmarokondi atau Maulana Malik Ibrahim mempunyai 3 putra, 1 Sunan Ampel, 2 Maulana Ishak, 3 Ali Murtado. Ya. Sunan Ampel mempunyai putra yaitu Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Bonang. Ya. Sementara Maulana Ishak mempunyai putra Sunan Giri. Ya. Dan Ali Murtado mempunyai putra Usman Haji, ya, mempunyai putra Sunan Muria. Ya, jadi Wali Songo itu merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-21 sampai ke-23. Ya, ada beberapa wali yang memang keturunan Jawa, misalkan adalah Sunan Kalijaga. Baik, teman-teman semuanya, ya, dakwah Wali Songo dalam membangun masyarakat Muslim. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Ya, ini adalah yang pertama, ya, setelah Syekh Jumadil Kubro itu dilanjutkan oleh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Dalam berdakwah itu Raja Majapahit walaupun tidak kerajaan Islam tetapi menerima dengan adil bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Ya, jadi ketika Maulana Malik Ibrahim hidup itu di Gresik itu ada pemukiman masyarakat Arab, ada kampung Arab, ya. Dan oleh Raja Majapahit Sunan Gresik diberikan kewenangan, ya, sebagai pemimpin di Gresik. Ya. Sunan Gresik merupakan wali pertama yang menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa. Ya, mereka Sunan Gresik itu pada awalnya adalah berdagang, ya. Berdagang, menyelesaikan masalah umat, ya, terutama tentang kesehatan. Ya, di samping itu adalah juga mengajarkan cara baru bercocok tanam. Ya, jadi Wali Songo itu salah satu kakeknya adalah Syekh Asmat Khan, adalah ulama dari India. Ya, jadi Wali Songo itu tidak serta-merta datang dari Arab Saudi, tetapi dia itu
dari Rasulullah mempunyai keturunan sampai kepada ulama India dan akhirnya menurunkan Wali Songo. Ya, jadi Wali Songo tidak langsung dari tanah Arab, ya, tetapi dia itu keturunan Arab dan keturunan dari ulama India. Ya, jadi Wali Songo itu sudah terbiasa melihat kehidupan Hindu, ya, sudah berpengalaman sesuai sehingga bisa menyesuaikan diri dalam berdakwah. Selain dakwah, Sunan Giri juga mendirikan pondok pesantren dan masjid pesucinan di Liran Gresik. Sampai sekarang masih ada, ya, bukti fisik bahwa betul adanya dulu pernah ada ulama yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Ya, jadi banyak orang yang menafikan, banyak orang yang mengatakan Wali Songo itu fiktif, ya. Tapi secara sejarah maupun bukti otentik kita bisa menemukan peninggalannya. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel ini yang mempelopori pendirian Masjid Demak dan Kerajaan Demak. Yang kedua, membangun hubungan silaturahim dengan putra-putri Pertiwi, yaitu dengan jalan menikahkan. Ya, jadi Sunan Ampel itu dulu banyak menikahkan putra-putri bangsawan dengan para saudagar Muslim. Ya. Nah, inilah strategi dakwahnya dengan perkawinan. Sunan Ampel juga pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Sampai sekarang masih bisa kita lihat di pesantren-pesantren. Ya, nah ini adalah peran dakwah Wali Songo untuk Islam dan pendidikan. Ya. Yang selanjutnya Sunan Ampel, ya, pengelolaan tanah hadiah dari Hayam Wuruk dan Gajah Mada sehingga bisa menghidupi dakwah dan pendidikan. Jadi Sunan Ampel itu dulu adalah penguasa Ampel Dinta. Sekarang yang diberikan oleh Kerajaan Majapahit untuk dikelola oleh Sunan Ampel, ya, sebagai penguasa Ampel Dinta. Jadi Sunan Ampel itu tidak sekedar seorang ulama, tapi dia juga sebagai seorang pemimpin, ya. Kalau sekarang itu bisa disederajatkan dengan seorang bupati. Ya, inilah. Nah, ini yang mendukung keberhasilan Wali Songo. Dia tidak serta-merta sebagai seorang kiai, tapi dia juga sebagai seorang pejabat, ya, bawahan dari Majapahit. Ajaran kultural Sunan Ampel dalam membangun masyarakat Muslim itu mempunyai ciri ajarannya adalah moh limo, ya. Moh limo, tidak mau yang lima. Yang satu adalah moh main atau tidak mau main. Artinya adalah main judi. Judi hanya akan menimbulkan dendam bagi yang kalah. Yang kedua, moh minum, tidak mau minum yang memabukkan. Hal ini karena minuman tersebut dapat menghilangkan pertimbangan akal sehat. Yang ketiga, moh maling, yakni tidak mau mencuri walaupun korupsi, maupun korupsi, ya. Nah, ini perbuatan tercela yang merugikan korbannya. Yang keempat, moh madat, yaitu menghisap candu. Jika orang suka madat, membuatnya menjadi pribadi yang malas, terganggu kesehatan. Ya kan? Seperti saat ini jangan kita tercandu oleh HP, ya kan, akan menjadi malas, terganggu, ya, kesehatan. Nah, ini kalau kita implementasikan pada saat sekarang. Yang kelima, muhmadon atau berzina, ya, karena dapat menghilangkan status keturunan karena anak hasil berzina.
Baik, yang ketiga adalah Sunan Giri. Ya, Sunan Giri ini adalah putra dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq adalah putra dari Ibrahim Asmorokondi. Jadi Sunan Giri ini adalah keponakan dari Sunan Ampel. Ya. Sunan Giri, ya, kemasyhuran Sunan Giri sebagai mubalik di dalam menyiarkan agama Islam terkenal mulai dari rakyat biasa sampai menelusup ke pintu-pintu istana kerajaan Majapahit. Ini artinya Sunan Giri itu suka berkunjung, ya, bersilaturahim ke kerajaan Majapahit. Nah, ini adalah strategi mereka, strategi Sunan Giri. Beliau mempunyai keberhasilan dalam mendirikan pesantren atau perguruan di Giri Gresik. Ya, murid-muridnya dari Sulawesi, Kalimantan, Madura, Nusa Tenggara, Halmahera, ya. Nah, ini adalah sebuah bukti nyata perjuangan dakwah dari Sunan Giri. Majapahit memberi keluasan padanya untuk mengatur pemerintahan. Ya, jadi Sunan Giri ini dulu juga seorang bupati di bawah kerajaan Majapahit. Ya. Karena dia mendirikan pesantren dan berkembang, akhirnya pesantrennya ini menjadi pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Nah, ini membuat kerajaan Majapahit takut, akhirnya Sunan Giri dikasih kekuasaan untuk mengatur Giri Kedaton, ya, dikasih kekuasaan berupa sultan di bawah kerajaan Majapahit. Ya. Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa waktu itu. Ya. Ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit, ya, Sunan Giri bertindak sebagai penasehat atau panglima militer Kesultanan Demak. Nah, ini saya luruskan kenapa kok kerajaan Demak memisahkan diri dari Majapahit, karena Majapahit yang dulu dipimpin oleh Brawijaya V atau ayah dari Raden Patah diberontak oleh Girindrawardhana, sehingga Raden Patah melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Ya. Sunan Giri juga menciptakan karya sastra seni untuk menyiarkan ajaran Islam berupa tembang dan permainan. Kalau teman-teman masih mengenal jamuran atau kejar-kejaran, jublok-jublok suwung, ya, teka-teki, jelungan, gulo ganti dan sebagainya, itu adalah peninggalan dari Sunan Giri. Untuk selanjutnya adalah Sunan Kudus, ya. Sunan Kudus ini di samping ahli hadis, seorang faqih, mahir kelautan, ekonomi dan pola pendidikan, ikut mensejahterakan kerajaan Demak, ya. Dan juga sebagai seorang budayawan. Ya, dia juga, Sunan Kudus juga banyak menciptakan beberapa tembang atau lagu, ya, di antaranya adalah Mas Kumambang. Yang ketiga adalah mengajarkan toleransi pada masyarakat Kudus. Contohnya Menara Kudus yang memadukan budaya Islam dan juga budaya Hindu-Buddha. Di samping itu Sunan Kudus melarang umat Islam di Kudus untuk menyembelih sapi dalam rangka menghormati masyarakat Hindu waktu itu, dan sampai sekarang juga masih berlaku, ya. Masyarakat tidak berani untuk menyembelih hewan sapi sampai sekarang. Yang keempat adalah ajaran Sunan Kudus yang sampai sekarang masih kita dengar adalah Gus Jigang. Adalah sebuah akronim dari bagus, ngaji, dagang. Gus berarti bagus, ji berarti ngaji, gang berarti dagang.
dalam artian bagus akhlaknya, rajin mengaji dan pandai berdagang. Ya. Untuk selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang ini adalah dalam mendakwahkan agama sering menyesuaikan diri dengan corak budaya masyarakat Jawa yang menggemari wayang kulit dan gamelan. Ya, sehingga mereka memodifikasi wayang dan gamelan agar sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Dan juga mengajarkan tauhid, ya, dan memberikan adat kebiasaan yang sampai sekarang ada, yaitu sekaten, yang artinya syahadatain. Yang kedua, dalam proses memodifikasi wayang, Sunan Bonang menambahkan ajaran ruhani atau hikmah yang bisa dipetik dari pertunjukan pewayangan. Ya. Sunan Bonang juga menambahkan rincian kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampongan. Yang ketiga adalah memasukkan pengaruh Islam ke kaum bangsawan keraton. Yang keempat, terjun langsung ke tengah masyarakat dengan misi dakwah Islam dengan media seni seperti sinom, dandang gula, pangkur, durmo. Untuk selanjutnya Sunan Derajat, ya, mendirikan pusat-pusat bantuan. Sunan Derajat ini terkenal dengan sunan yang kantongnya bolong atau kantongnya berlubang. Artinya ketika dapat rezeki langsung disedekahkan kepada para fuqara wal masakin. Jadi nggak pernah punya uang. Kalau punya rezeki langsung kantongnya bolong, langsung disedekahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya. Di samping itu menanamkan ajaran kolektivitas, yaitu ajaran gotong royong. Juga sebagai seorang pencipta kesenian, ya, misalkan adalah lagu Bangkur. Ini 7 ajaran Sunan Derajat, yaitu 1, membangun resep tiasing sasomo. Sebaiknya kita selalu membuat senang hati orang lain. Ya, ini ajaran Sunan Derajat. Kalau kita sering menyakiti orang, berarti kita tidak membangun resep tiasing sasomo. 2, jroning suka kudu eling lan waspada. Di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Yang ketiga, laksi toning subroto tan nyipto marang pringgo bayaning lampah. Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. 4, meper hardaning pancadriya. Artinya kita harus selalu menekan dan mengekang gelora nafsu-nafsu yang ada. 5, hening, hening, henung. Artinya dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita yang luhur. Jadi kalau orang ingin menciptakan menggapai cita-cita yang luhur, ya, kita itu harus heneng, hening, dan henung. Ya, ini. Yang keenam, mulya guna pancawaktu. Artinya kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan khusyuk sholat 5 waktu. Yang ketujuh, menehono teken marang wong kang wuta, menehono mangan marang kang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono ngiyup marang wong kang kodanan. Artinya ajarkan ilmu pada orang yang tidak tahu, berilah makan kepada orang yang sabar, berilah baju kepada orang yang tidak punya baju, serta beri perlindungan orang yang menderita.
Selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan Gunung Jati adalah orang yang sangat alamah, negarawan, budayawan, ahli strategi, pengaruhnya sangat luar biasa di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Ya. Sampai sekarang makam dari Sunan Gunung Jati itu yang menziarahi tidak hanya seorang Muslim, tapi orang non-Muslim pun juga berziarah ke sana. Mereka juga membakar dupa dan sebagainya. Banyak orang-orang Cina juga yang datang ke sana. Disegani dan dicintai umat serta menjadi pelindung umat dan bangsa. Yang kedua, melakukan pembinaan intern kesultanan. Walaupun dia itu seorang sultan, tapi tidak pernah memproklamirkan kesultanannya, karena di Jawa Tengah, di Demak sudah ada kerajaan Demak. Maka dia walaupun sebagai seorang sultan sangat ridho, sangat mendukung dari kerajaan Demak. Ya. Sehingga dia tidak melakukan pemberontakan atau hal-hal lain. Ya. Dan yang ketiga, melakukan pembinaan pada generasi muda. Ya. Untuk selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga itu dakwahnya mendirikan pusat pendidikan di Kadilang, berdakwah lewat kesenian, memasukkan ajaran Islam ke dalam permainan wayang. Ini adalah ajaran Sunan Kalijaga. Satu, urip iku urup. Hidup itu menyala. Artinya bahwa kita sebagai manusia harus bisa bermanfaat bagi orang lain di sekitar. Sekecil apapun kontribusi kita. Ya, ini. Kalau dalam sosiologi Ibnu Khaldun itu ada masyarakat pembangun, ada masyarakat perusak, dan ada masyarakat penikmat. Ya. Maka urip iku urup, hidup itu menyala, dan hidup itu harus bermanfaat. Yang kedua, memayu hayuning bawono, ambrasto durhangkor. Artinya selama hidup di dunia, kita harus berusaha menggapai keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Ketiga, Surodyo Jaya Jayaningrat, lebur dening pangestuti. Bahwa segala sifat keras hati, picik, dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijaksana, lembut hati, dan sabar. Yang keempat, ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman. Kita hidup di dunia ini jangan mudah heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, dan jangan mudah aleman. Aleman itu manja. Yang kelima, ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman. Hidup di dunia ini kita tidak boleh disibukkan dengan jabatan, keduniawian, serta kepuasan pribadi. Yang keenam, ojo keminter mundak keblinger, ojo cidra mundak ciloko. Jangan sok pintar karena nanti bisa salah arah, dan jangan curang karena bisa membuat celaka. Yang ketujuh, ojo adigang, adigung, adiguno. Ya, hidup di dunia harus jauh dari sok berkuasa, sok besar, dan sok sakti. Untuk yang terakhir yaitu Sunan Muria. Ya. Sunan Muria ini adalah sosok sunan yang suka berdakwah di pelosok-pelosok desa. Ya. Yang kedua, berdakwah melalui media kesenian, ya, seperti tembang sinom, kinanti. Itu adalah penciptanya adalah Sunan Muria.
ajarannya yang bisa kita lihat sampai sekarang yaitu Topo Ngeli. Yaitu salah satu ajaran yang unik dari Sunan Muria, yaitu dengan menghanyutkan diri dalam dinamika masyarakat. Artinya untuk memiliki tingkatan spiritualitas dan mistik yang tinggi tidak ditempuh dengan cara mengasingkan diri, namun justru berbaur dengan realitas kehidupan keseharian dan dinamika masyarakat. Dan ajaran yang lain adalah Pager Mangkok. Ya, nah ini adalah ajaran Wali Songo agar kita itu mempunyai jiwa tolong menolong. Ya, seruannya yang terkenal yaitu Pager Mangkok. Pagerono omahmu kanthi mangkok. Sampai sekarang masyarakat Muria dan sekitarnya tetap melaksanakan anjuran bersedekah dari falsafah yang diajarkan oleh Sunan Muria. Baik, teman-teman hadirin yang saya hormati, demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita, materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk pertama kami membuka pertanyaan untuk 3 penanya. Dong. Ini kayaknya gabungan kelas deh. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Adib. Di daerah desa, termasuk daerah saya, mengapa ada yang namanya syukuran, tahlilan? Serta setelah itu, orang yang memiliki hajat tersebut memberikan makanan kepada orang lain atau nasi berkat. Apakah ada sejarahnya atau ada sebabnya? Bapak Dedi, bisa dijawab. Baik, terima kasih kepada saudara Adib. Ya, dulu ketika masyarakat Jawa belum hadir Islam, itu punya kultur animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Salah satu adat istiadatnya masyarakat Jawa dulu adalah suka berkumpul dan makan bersama. Itu ya. Kalau ada apa-apa kumpul, ya. Mau bangun rumah kumpul, ya kan. Ada kelahiran kumpul lagi, ada pernikahan kumpul lagi. Ada yang meninggal dunia kumpul, ya. Jadi sering-sering mereka itu sering-sering berkumpul. Ya, di sela-sela berkumpul itu mereka yang soleh-soleh ya nggak apa-apa. Tapi bagi mereka yang punya kebiasaan yang nggak baik ya minum arak juga minum arak. Yang punya kebiasaan berjudi juga berjudi. Nah, ini oleh Wali Songo tidak dilarang kumpul-kumpulnya, tapi didekati dengan agama. Ya. Ketika ada orang meninggal dulu, orang Jawa itu percaya bahwa selama 40 hari roh itu masih ada di rumah, sehingga mereka itu
kalau malam selalu hadir di rumah orang yang kena musibah, ya di situ melek-melek, ya kan, memberikan kegembiraan atau menghibur orang yang kena musibah. Ya kan, hal ini oleh Wali Songo itu, kumpul-kumpul seperti itu diisi ya oleh apa? Oleh kalimatut thayyibah, zikir, sholawat ya. Maka dari abad ke abad, dari ke tahun ke tahun ya, terkumpul atau termodifikasi ya bacaan-bacaan tahlil yang sampai sekarang ini bisa kita lihat dan kita amalkan ya. Kalau kita runut dari ajaran Islam memang tidak ada perintah untuk tahlilan ya, tapi perintah untuk baca Quran, untuk sholawat, untuk zikir itu ada ya. Maka hal ini dilestarikan ya oleh para ulama-ulama terdahulu sampai ulama-ulama sekarang ya. Terkait dengan syukuran ya, saya kira untuk syukuran itu semua masyarakat mengenal syukuran ya, baik dimanapun ya, itu masyarakat itu suka sekali ya untuk mengadakan syukuran ya. Tapi di Jawa ini tidak hanya makan di tempat, tapi pulang ini dibawakan yang namanya nasi berkat. Ya. Nasi berkat ini oleh orang Jawa diyakini mempunyai keberkahan yang tinggi. Karena makanan ini tidak hanya diberikan begitu saja, tapi diniati untuk bersedekah dan juga oleh masyarakat Jawa diyakini mendapatkan keberkahan dari doa-doa yang kita panjatkan. Ya, itu ya. Nah, terkait dengan syukuran, tahlilan, dan ngasih berkat. Ya. Baik, yang lain silakan. Ya, bagaimana Mas Adib, seperti itu ya penjelasan dari narasumber kita. Ya, terima kasih. Dari teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya. Masih dibuka untuk sesi tanya jawab. Ayo teman-teman, jangan disia-siakan, ini narasumber kita untuk pengetahuan kita, pembelajaran kita. Yes. Bagaimana teman-teman? Oh, ini ada pertanyaan.
Ya, baik. Pertanyaan dari Nur Aini Sarifah. Bagaimana hubungan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam ajaran Islam? Monggo, Bapak Jadi. Hubungan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jawabannya sangat berhubungan, ya. Jawabannya sangat berhubungan karena dakwah itu menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dakwah itu adalah menyampaikan kebaikan, dan yang kedua adalah menghentikan keburukan ya kepada masyarakat sesuai dengan ajaran Islam agar selamat hidupnya di dunia dan di akhirat, ya kan? Bagaimana cara kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar? Tentunya ada metodenya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Ada lagi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Serulah manusia, berdakwalah kepada manusia dengan hikmah, ya kan? Dengan hikmah itu dengan pelajaran, dengan penalaran, dengan ilmu, ya, dengan logika. Bil hikmah wal mau'idah hasan, wal mau'idatil hasanah, dengan kata-kata yang baik, ya. Nah, maka dari itu seorang pendakwah atau dai mubaligh ketika berdakwah jangan menggunakan kata-kata yang buruk, ya, apapun alasannya. Jangan menggunakan kata-kata kebencian. Jangan menggunakan kata-kata provokatif. Jangan menggunakan kata-kata yang dapat memprovokasi masyarakat, ya kan? Nah, ini adalah ajaran dari Wali Songo, ya, dengan mau'idhah hasanah. Ya. Dulu Wali Songo itu adalah merupakan sebuah kumpulan ulama, organisasi. Kalau sekarang bisa diibaratkan adalah Majelis Ulama Indonesia. Ya, Wali Songo itu bukan walinya ada 9, bukan. Ya, Wali Songo itu nama sebuah organisasi. Kalau kita analogikan sekarang adalah Majelis Ulama Indonesia. Ya, majelis ulama yang dekat dengan kerajaan, yang dekat dengan pemerintah. Ya, sehingga dia tidak melakukan pemberontakan, tidak memprovokasi. Ya. Kalau kita lihat dari kisah Syekh Siti Jenar, ya, dia itu selain memberikan ajaran hakikat kepada masyarakat, juga dia itu mempunyai indikasi untuk memberontak kepada kerajaan Demak. Ya. Wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdiskusi dengan baik atau berbantah-bantahan dengan baik. Nah, itu ya terkait dengan metode amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hubungan antara dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat-sangat berhubungan sekali. Nabi bersabda, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa biqalbihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi. Ya kan? Man ro'a minkum, jika kamu melihat kemungkaran, ya, halulah dengan tanganmu. Halulah dengan tanganmu itu apa maknanya?
Kalau kita sebagai seorang penguasa, halulah dengan kekuasaan kita. Ya, kalau kamu tidak bisa, halulah dengan lisanmu, ya kan? Nah, siapa yang bisa menghalu dengan lisan? Ya kalian semuanya ini, para akademisi, para guru, para dosen, ya kan? Para cendekiawan, itu dakwahnya dengan lisan dan tulisan. Kalau pemimpin pemerintah berdakwah dengan tangan, ya kan? Untuk menyelesaikan sesuatu tinggal tanda tangan saja dengan tangannya. Tapi kalau kita sebagai seorang cendekiawan, bilisani, dengan lisan. Jika kamu tidak bisa menghalau kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, yang terakhir dengan hati, ya, mendoakan. Ya, paling tidak hati ini adalah nggak setuju atau berontak ketika ada kemungkaran, ya. Jangan jangan malah mengikuti arus, ya kan. Nah, itulah hubungan antara dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Mbak Ani Koriah. Metode dakwah Wali Songo yang seperti apa yang bisa digunakan pada era sekarang ini? Terlebih, anak zaman sekarang lebih sering mempelajari agama Islam melalui media online. Pak Dedi. Baik, dari Saudari Ani Koriah, ya. Metode apa yang bisa diimplementasikan saat ini? Padahal Wali Songo dulu menggunakan media-media tradisional. Sementara sekarang dakwah dengan media internet, ya, dengan media online, ya. Baik, ya. Yang bisa diimplementasikan adalah ajaran-ajarannya, falsafahnya, ya kan? Falsafah-falsafah dari Wali Songo tentang etika, tentang akhlaknya, ya kan? Tentang moderasi beragama, tentang toleransi. Maka ketika kita berada pada zaman di era modern, era online, ya, boleh kita berdakwah dengan media massa, bisa kita menimba ilmu lewat media massa, tetapi tetap menggunakan falsafah atau ajaran-ajaran dari Wali Songo tersebut, ya kan? Terkait dengan misalkan media wayang, media apalagi tembang, ya kan? Kita sebagai orang Jawa atau orang yang berbudaya, seyogyanya kita tetap mengupdate, tetap mempelajari, dan kita kenalkan kepada generasi muda, generasi kekinian, ya kan? Terkait dengan agar ajaran Wali Songo tidak hilang, agar perjuangan mereka tetap dikenal, ya kan? Kita jangan henti-hentinya menulis, ya kan? Menulis terkait dengan artikel, terkait dengan paper, ya, untuk mencintai budaya dimanapun kita. Yang Jawa mencintai budaya Jawa, yang Kalimantan mencintai budaya Kalimantan, yang Sumatera, yang Nusa Tenggara, ya kan? Cintailah ulama-ulama terdahulu, ya, yang berdakwah ketika di wilayah itu belum ada umat Islam, ya.
kalau kita berdakwah sekarang, kita jangan berbangga diri karena umat Islam sudah banyak, ya kan? Nah, itu. Maka kita harus apa? Tetap mengenal dan mengamalkan ajaran-ajaran Wali Songo, ya kan? Ajaran-ajaran toleransi, ajaran-ajaran moderasi beragama, ya kan? Ajaran-ajaran dakwah struktural, dakwah kultural. Nah, ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan ajaran Wali Songo. Termasuk teman-teman ini kuliah di UIN Wali Songo, ya kan? Jangan hanya kenal namanya, tapi kenal esensinya juga, ya kan? Wali Songo. Maka jangan candu, jangan merasa kuno ketika kita ini mengkaji tentang seputar Wali Songo. Ya, nah inilah yang dapat kita implementasikan bagi kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang cendekiawan. Kalau tidak kita siapa lagi? Ya kan, masa para pekerja berat suruh memikirkan terkait dengan budaya seputar Wali Songo, mungkin nggak ada waktu untuk mereka. Bagi mereka yang profesinya pengusaha mungkin juga yang pekerjaannya berat juga nggak bisa. Ya, nah inilah kita sebagai seorang mahasiswa, ya kan, pelajar, ya kan, cendekiawan, ya sangat mudah sekali untuk kita implementasikan ajaran dan dakwah Wali Songo. Ya. Baik, disambung dengan yang lain. Ya. Bapak, ini masih ada satu pertanyaan. Baik. Ya. Dari Mbak Naila Rahmawati. Untuk warisan Wali Songo yang berupa pendidikan, misalnya Pusat Pendidikan Sunan Kalijaga di Kadilangu, perguruannya Sunan Giri. Bagaimana perkembangannya di masa sekarang? Apakah masih eksis sebagaimana masanya atau dimodifikasi oleh penerusnya? Sebelum dan sesudahnya. Terima kasih. Ya. Baik teman-teman semuanya. Pada dasarnya Wali Songo itu dulu punya yang namanya pondok pesantren, pusat pendidikan. Ya. Mengapa kok sekarang kok seakan-akan tidak ada, ya kan? Nah, ya karena pesantren, pusat pendidikan oleh Wali Songo dulu dibangun dalam pondok-pondok salaf tradisional. Ya. Salaf tradisional. Tidak dibangun sebagaimana bangunan modern. Pesantren modern atau universitas, sehingga dalam lambat laun dimakan oleh waktu, ya kan, bekas-bekas peninggalan mereka juga hilang juga, ya kan, hilang juga. Seperti dulu sebelum Sultan Fatah atau Raden Fatah mendirikan Kerajaan Demak, itu yang pertama kali didirikan adalah pondok pesantren. Ya. Yang pertama kali didirikan adalah pondok pesantren. Ya. Ya, karena pondok pesantren pada waktu itu didirikan dengan bangunan-bangunan yang serba sederhana, serba kayu, ya kan. Apalagi seperti di daerah Demak itu dulu di Masjid Agung itu merupakan sebuah tanah gambut, ya, pesisir. Jadi untuk sebuah bangunan itu mudah roboh, ya, oleh termakan waktu. Seperti di Demak, di pesisir-pesisir. Berbeda dengan ketika yang ada di Yogyakarta, di Solo. Di situ memang tanah-tanah yang tinggi, ya. Cocok untuk dibangun bangunan-bangunan yang keras. Ya. Tapi kalau di daerah pesisir,
ini termakan oleh waktu, ya, sehingga bekas-bekas peninggalan dari pondok-pondok pesantren yang dibangun oleh para wali songo itu hilang termakan waktu. Tapi esensinya masih tetap, karena wali songo itu punya murid yang banyak, dan setiap murid mendirikan pondok-pondok pesantren yang tersebar di Nusantara sampai sekarang. Ya, walaupun pondok yang pertama kali didirikan oleh Wali Songo itu secara esensi pesantrennya hilang, tapi peradaban, artefak peninggalannya masih ada. Ya, misalkan Masjid Demak itu dulu adalah pondok pesantren, dulu adalah masjid, dan dulu adalah istana. Ya kan? Seperti di Kadilangu itu ada Masjid Sunan Kalijogo. Nah, disitulah pusat pendidikannya, ya kan? Seperti di Kudus itu ada Masjid Sunan Kudus. Nah, itu adalah bentuk-bentuk peninggalan-peninggalan pondok pesantren, ya. Nah, ini itu saudara terkait dengan peninggalan pondok-pondok pesantren oleh para wali, ya. Baik, itu tadi sesi tanya jawab oleh beberapa penanya dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dedi Susanto yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada diskusi online siang hari ini. Dapat kami simpulkan diskusi online pada siang hari ini bahwa dakwah Wali Songo tidak hanya memanfaatkan strategi struktural, namun juga menekankan strategi kultural, yaitu dengan pendekatan budaya. Melalui pendekatan budaya tersebut, para wali menyebarkan dakwah Islam di jajaran Pulau Jawa. Memasuki acara yang terakhir, marilah kita tutup diskusi online pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik dalam salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti diskusi online pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sertifikat akan diberikan melalui WA Group. Oke, Mbak, makasih.